Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview soal klinis sub bahasan hormon steroid. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas soal nomor satu. Seorang penderita asma mendapatkan terapi inhalasi budesonide. Tetapi karena ini kali pertama pasien menggunakan sediaan inhalasi, apoteker memberikan petunjuk penggunaan dan informasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi. Apa informasi yang tepat untuk diberikan agar pasien tidak mengalami efek samping tersebut? Pasien mendapatkan terapi inhalasi budesonide yang merupakan ICS atau inhalasi kortikosteroid. Pada asma, kortikosteroid memiliki sifat sebagai penekan atau transrepresi terhadap sel-sel proinflamasi seperti interleukin 1, 2, limfosit, hingga makrofag. Selain itu, kortikosteroid dapat bersifat stimulan atau transaktivasi terhadap sel-sel antiinflamasi seperti interleukin 10 dan lipokortin. Kedua hal tersebut menghambat proses inflamasi dan pelepasan granula sel emas yang berisi histamin. Karena histamin tidak berikatan dengan reseptornya, maka kontraksi di otot bronkus tidak terjadi. Yang perlu diketahui adalah reseptor histamin di paru-paru adalah reseptor protein G jalur fosfolipase, yang aktivasinya dapat menyebabkan kontraksi. Akhirnya, otot bronkus akan relaksasi dan asma berhenti terjadi. Tetapi penghambatan sel inflamasi ini membuat daerah di saluran pernafasan menjadi rentan untuk terinfeksi. Salah satunya adalah infeksi jamur di tenggorokan. Untuk mencegahnya dapat dilakukan dengan berkumur setelah menggunakan sediaan inhalasi tersebut. Sehingga jawabannya adalah B, berkumur setelah penggunaan. Tetapi selain berpengaruh terhadap proses inflamasi, kortikosteroid juga mempengaruhi penyakit lain seperti diabetes yang ada di soal nomor 2. Seorang pasien memiliki riwayat penyakit diabetes selama 3 tahun terakhir. Pasien mengeluhkan gula darahnya naik setelah meminum obat anti nyeri yang dibelinya secara online. Obat apa yang dimaksud pasien? Berdasarkan informasi yang kita peroleh, gula darah pasien naik setelah meminum obat pereda nyeri. Obat nyeri yang paling mungkin untuk meningkatkan gula darah adalah golongan kortikosteroid. Karena kortikosteroid dapat menginduksi enzim glukos 6-fosfatase yang berperan dalam proses gluconeogenesis. Proses tersebut memproduksi glukosa dan glikogen dari hasil metabolisme asam lemak dan protein. Pada kondisi yang parah, hal tersebut dapat mengurangi massa otot dan menghambat pertumbuhan anak-anak. Selain itu, peningkatan kadar glukosa dalam darah akan memberikan feedback terhadap sistem endokrin dengan memproduksi insulin berlebih. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya lipogenesis dan peningkatan deposit lemak di leher dan wajah, yang biasa disebut juga dengan Cushing syndrome. Sehingga jawaban pada soal ini adalah D, dexamethasone. Sebenarnya efek samping dari hormon steroid ini dapat diringkas menjadi beberapa poin yang dapat kita lihat di slide berikut ini. Melanjutkan pembahasan dari dua soal sebelumnya, efek samping dari hormon steroid atau glukokortikoid ini adalah dapat menghambat proses inflamasi dengan peran sebagai transrepresor terhadap sitokin proinflamasi dan transaktivasi terhadap sitokin antiinflamasi. Pada dosis yang lazim, hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya infeksi oportunistik seperti infeksi jamur di daerah tenggorokan. Sementara pada dosis yang besar dapat menyebabkan penurunan imun. Dosis besar tersebut biasanya hanya digunakan pada pasien dengan terapi kanker. Kemudian yang kedua, glukokortikoid dapat meningkatkan kadar gula darah dengan menginduksi enzim glukos 6-fosfatase. Enzim tersebut selanjutnya menginduksi proses gluconeogenesis yang memetabolisme asam lemak dan protein menjadi glukosa dan glikogen. Kadar glukosa darah yang tinggi menyebabkan stimulasi di sistem endokrin untuk memproduksi insulin. Insulin tersebut kemudian akan menurunkan gula darah dengan merubahnya menjadi deposit lemak melalui proses lipogenesis. Overdeposit lemak tersebut kemudian memiliki sebutan buffalo hump di daerah leher dan moon face di daerah wajah. Peristiwa tersebut disebut juga sebagai sindrom Cushing dan efek samping ketiga dari ringkasan materi kali ini. Selanjutnya, efek samping keempat adalah bersifat inhibitor terhadap sel osteoblas atau sel penyusun tulang, sehingga aktivitas osteoklas atau sel pengurai tulang akan meningkat dan resorpsi tulang akan meningkat. Sehingga jika dikonsumsi oleh penderita osteoporosis, akan meningkatkan keparahan osteoporosis yang dialami. Oleh karena itu, glukokortikoid kontraindikasi terhadap penderita osteoporosis. Selain itu, sebagai tambahan, karena hormon steroid ini ada dua, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid, efek samping dari mineralokortikoid seperti aldosteron adalah dapat meningkatkan retensi cairan dan ion natrium pada cairan tubuh, sehingga penggunaannya tidak direkomendasikan terhadap pasien hipertensi atau gagal jantung. Bagaimana rekan-rekan? Mudah bukan? Jika review soal ini bermanfaat, jangan lupa pencet like dan subscribe-nya ya. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan,
Rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya, insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa, rekan-rekan dapat mengunduh aplikasi kalkulator tonisitas di Play Store ya, atau VBA Excel di link di deskripsi. Aplikasi ini gratis dan dapat rekan-rekan gunakan untuk menguji jawaban perhitungan tonisitas yang rekan-rekan lakukan, agar proses review rekan-rekan dapat lancar sentosa. Karena dengan mereview, kamu pasti makin tahu.